Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 semuanya? Saya yakin anak-anak kelas 8 atau kamu-kamu semuanya sehat semua, sukses dan bahagia semuanya. Amin. Makhluk hidup memang merupakan suatu ciptaan Tuhan yang tidak dikhususkan untuk berdiam saja. Akan tetapi makhluk hidup ciptaan Tuhan juga dikhususkan untuk bergerak. Bergerak itu banyak sekali manfaatnya, supaya kamu bisa menggapai tujuan kamu dengan berlari, melangkah, bertindak. Sehingga bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun bisa bergerak. Nah, di materi bab 1 ini, di semester 1 khususnya kelas 8, kita akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup yang pertama itu adalah tumbuhan yang akan kita bahas. Tujuannya adalah agar kamu semua bisa memahami bagaimana gerak itu sangat penting untuk kita lakukan dan bagaimana sistem pergerakan pada tumbuhan dan apa nama-nama gerak pada tumbuhan. Dan ketika kamu memahami gerak pada tumbuhan, kamu bisa lebih bersyukur dengan alam dan tumbuhan atas ciptaannya. Insya Allah ya, amin. Oke, gerak pada tumbuhan ini prinsipnya adalah terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap perangsangan. Jadi ketika tumbuhan ini perlahan mulai tumbuh ya, dan atau kita sentuh kayak putri malu akan tertutup ya, atau iritabilitas kita sebutnya, itu tumbuhan itu akan mulai bergerak ya, baik yang bukan putri malu maupun yang tumbuhan biasa alias tumbuhan yang biasa. Kita memang tidak bisa melihat ini tumbuhan bergerak atau tidak, tapi sesungguhnya tumbuhan itu bisa bergerak tanpa bisa dibilang tanpa mata biasa. Nah, jadi kita, kalau orang peneliti para ahli terdahulu ya, tumbuhan itu sebenarnya bisa bergerak. Tapi kalau kita dengan lihat mata biasa, kita anggapnya nggak bergerak. Padahal sebenarnya bergerak saat ia bertumbuh. Bahkan khususnya tumbuhan yang memiliki iritabilitas atau peka terhadap rangsangan pasti bergerak seperti putri malu, menutup. Ya. Nah, gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah gerak endonom. Apa itu? Gerak endonom ini sebenarnya adalah gerak yang terjadi secara spontan ya, dan tidak diketahui penyebabnya kenapa sebenarnya ini. Ya, jadi tidak terkena rangsangan luar dia bergerak, tidak kena angin dia bergerak ya, jadi nggak ada apa-apa. Jadi gerak endonom ini kalau diperlihatkan pada pertumbuhan daun ya, pergerakan rotasi dan sitoplasmanya sel-sel daun tanaman ya, gerak mengalirnya protoplasma pada sel-sel elodia ini sangat-sangat bisa dibilang berotasi sekali. Jadi bisa dibilang gerak endonom ini adalah gerak yang sebenarnya sudah secara hukum semesta itu dia memang harus bergerak untuk bertumbuh. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata biasa, dia tidak bergerak. Padahal sebenarnya bergerak. Itulah gerak endonom, gerak secara spontan. Tidak kita sentuh juga pasti bergerak. Dan yang berikutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan ya, bagian tubuhnya tumbuhan karena pengaruh adanya perubahan kadar air di dalam sel sehingga mengakibatkan pengerutan yang tidak merata. Jadi gerak higroskopis ini dapat dilihat pada merekahnya kulit-kulit buah biasanya. Jadi yang sudah kering tuh, kalau kulit buah merekah pada yang sudah kering pada tumbuhan family polong-polongan misalkan ya,
kamu suka lihat kulit buah pecah ya kalau masih ada di pohon ya. Nah, ini salah satu contoh dari gerak higroskopis ya, dimana gerak bagian tubuhnya ini terkena pengaruh kadar air ya, bisa jadi membuat buahnya menjadi terkelupas ya, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi membentang dan menggulung gigi jadi peristoma pada sporangium lumutnya. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom ini atau etionom ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi kalau tumbuhan ini terkena sentuhan fisik, terkena kimiawi ataupun mekanik ya, ini dia akan terangsang dan tergerak ya. Nah, di sini ada beberapa 3 jenis ya, atau 3 kelompok gerak esionom. Yang pertama, tropisme. Tropisme ini adalah gerak tumbuhan di mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi kalau dia orang mendapatkan fisik atau kimiawi dari arah kanan ya, dia akan bergerak ke kanan ya. Jadi tropisme ini juga merupakan salah satu gerak bagi tumbuhan ya. Contoh lagi supaya kamu nggak bingung, mungkin misalnya cahaya ya, gravitasi, air, kelembapan, sentuhan, singgungan ya, itu juga termasuk. Nah, berdasarkan jenisnya juga ada nih, dipecah lagi nih. Tropisme ini dibedakan menjadi berapa ya? Ada 5 macam. Ya, yang pertama fototropisme. Ini adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya pengaruh rangsangan cahaya. Jadi dia gerak kalau ada cahaya. Dan yang kedua geotropisme. Dia bergerak karena adanya rangsangan gravitasi bumi. Ya, dan yang ketiga tikmotropisme. Ini dia bergerak ya kalau ada sentuhan atau persinggungan. Dan yang keempat ada hidrotropisme. Dia ini bergerak menuju ke arah yang berair ya. Biasanya tumbuhan ini sesuai dengan bergerak sesuai dengan arah yang terkena dorongan air ya. Biasanya juga pertumbuhan menuju tempat yang berair ini disebut gerak hidrotropisme positif. Dan yang terakhir ada kemotropisme. Adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Jadi kalau kena zat kimia dia akan gerak. Ya, itu disebutnya gerak kemotropisme. Oke, sampai di sini materi tentang gerak pada tumbuhan. Bapak yakin semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Dan jangan lupa tonton, like, and subscribe video di channel YouTube Arahmania. Kalau video YouTube di pribadi Pak Bin, Bintang EP Official. Itu nama YouTube saya. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.